Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, Bapak Ibu, Ayah Bunda, dan pecinta suara tanaman channel dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini di tanggal 8 Februari hari Kamis ya 2024, bertepatan dengan hari libur, yakni memperingati hari Isra dan Mi'raj ya Mi. Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harinya pada libur nih ya, bapak-bapak ibu semua yang karyawan-karyawati, ini hari libur. Jadi seperti biasa kita manfaatkan hari libur kita untuk yang kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan ya tentunya menyenangkan bagi keseharian hobi-hobi kita, atau mungkin ya terserah lah, mungkin ada yang mau traveling, atau mungkin ada yang mau ketemu klien mungkin, atau mau jalan-jalan shopping. Hati-hati di jalan semuanya di pagi hari ini. Mungkin ya seperti biasa Suara Tanaman Channel akan ngobrol dengan salah satu taman kita. Kemarin sudah dengan si ini nih namanya apa? Keladi apa? Keladi apa nggak tahu. Hybrid kata si Mami itu. Semua keladi hybrid. Jadi kita nggak tahu namanya apa ya gitu, karena terlalu banyak jenis ya Mi. Si keladi ini, karena ya mungkin udah banyak orang-orang melakukan persilangan sehingga hasilnya itu udah bermacam-macam gitu kan. Nah tapi kalau Aglaonema tidak sebanyak keladi berarti ya. Aglaonema itu tidak sebanyak keladi jenisnya, karena sebenarnya sih bisa disilangkan juga, cuma mungkin tidak semasif si keladi ya gitu. Nah baik, di pagi hari ini harinya sudah cerah nih. Cerah, nggak mendung-mendung lah ya hari ini. Jadi mudah-mudahan hari ini bisa memberikan kondisi yang menyenangkan. Misalkan kalau ada yang mau hajatan, mungkin kan kalau nggak hujan kan jadi lebih ini ya, lebih asik ya gitu. Oh iya, hajatan ya, maksudnya di sana lah, di mana gitu kan, yang tidak mengenal Isra Mi'raj ya. Mungkin ada yang hajat, mungkin yang non Islam atau non Muslim kan bisa aja nih gitu. Jadi pagi hari ini kita ngobrolnya sama siapa ya? Kita pilih-pilih dulu ya, boleh ya? Kalau saya sih kemarin Heng udah, terus ini siapa sih namanya nih? Siti Nurhaliza udah ya. Oh ini aja keladi. Ini apa namanya, si Asoka ya? Kita punya Asoka di sini, ada jenis Asoka merah ini, cuma lagi nggak berbunga. Jadi ya hijau aja begini. Gitu. Nah ini dia nih, ini yang baru akan muncul Asoka merah ya. Ini Asoka merah ini sebenarnya udah pernah masuk di Suara Tanaman Channel ya, tapi saya akan kenalin satu lagi kembarannya tapi warnanya beda, yaitu Asoka putih. Oke ya, kita lihat situ sebentar. Oke, ini dia, ini Asoka putih ya. Ini uniknya Asoka putih ini harum kalau kita cium itu ya. Ini cium. Nah ya nggak kecium lah ya. Jadi kalau saya cium di sini nih, bentar. Ini wanginya kayak wangi melati ya, tapi bukan melati juga sih ya, mirip-mirip melati gitu. Jadi Asoka putih ini uniknya bisa kita cium aromanya. Ini wangi ya, saya nggak bohong nih Bapak Ibu. Kalau misalnya mungkin ada Asoka putih di tukang tanaman atau di mana gitu, cobain beli terus cium deh gitu, aromanya itu wangi kayak melati. Saya cium lagi sekali lagi deh, coba. Kayak parfum lah ya, gitulah pokoknya, seger. Jadi memang bagi Bapak Ibu yang suka dengan aroma-aroma kayak melati atau mungkin apa ya sejenisnya lah ya, saya sulit untuk menggambarkan si Asoka putih ini karena memang ini unik ya, seperti itu. Jadi kemarin kita beli udah hampir sebulan atau 2 bulan sih Mi? 2 bulanan lah ya. Kita beli 2 bulanan di biasa tukang langganan kita di sini. Kita lihat aku Asoka putih ya, ternyata pas dicium kok ada aroma wanginya gitu kan. Nah ini ternyata memang keunikannya seperti itu. Kalau secara daun sih sama aja ya, kayak Asoka merah ya kan. Asoka merah, terus dahan ranting juga sama, cuma bedanya warnanya saja dan aromanya dia keluar seperti itu.
Jadi di pagi hari ini setelah kita ngobrol-ngobrol bareng ya dengan Asoka Putih ini ya, seperti biasa lah kita akan bahas mengenai kehidupan sehari-hari. Namun sebelumnya ini Asoka Putih ini sama ya, perawatannya tidak terlalu rewel. Cukup disiram sehari sekali udah cukup ya. Sehari sekali cukup, dua kali juga boleh lah. Dia tahan panas ya Mi, tahan panas. Terus kalau kehujanan sih ya nggak ada masalah sih. Kalau kehujanan dia nggak gampang masuk angin sih, jadi ya nggak usah rewel dia mah, santai ya. Hah? Anak kampung katanya tuh. Jadi makanya kalau kita memelihara tanaman tuh sebisa mungkin yang inilah, yang tegar lah menghadapi ujian hidup. Anak kita tidak tahu ya kehidupan seperti apa. Bapak Ibu pasti merasakan hal yang sama lah ya, nggak mungkin tidak terlepas dari yang namanya ujian hidup. Ada yang dicobanya dengan ekonomi, ada yang coba dengan anak, ada yang coba dengan tetangga, ada yang coba dengan saudara dan seterusnya. Banyak. Jadi jangan khawatir, Anda jangan mencari masalah karena masalah akan datang sendiri. Tetapi kalau ada masalah, itu ada slogan tuh, mengatasi masalah tanpa masalah. Itu slogannya Pegadaian. Oke. Kita ngobrol masalah yang lagi hotnya ya. Ini berarti tanggal 8, berarti 6 hari lagi itu akan diadakan pesta demokrasi. Dan notabene ini adalah pesta se-Indonesia memilih presiden ya, calon presiden dan wakil presiden. Di hari 14 jangan lupa Anda datang ke TPS yang sudah ditunjuk ya sama petugas KPPS-nya, dan menyuarakan suara kita dan memilih, jangan sampai golput ya, karena golput itu merugikan. Makanya kita pilih dari 3 paslon ya, 1, 2, dan 3 itu sepertinya sudah tahu lah arahnya, karena kan terakhir debatnya kan sudah kalem ya kan, nggak terlalu saling menyerang kan, bahkan kubu 02 pun sudah meminta maaf gitu kan. Kalau Pak Anies dengan gayanya yang cendekiawan dan intelek ya masih tetap stay cool. Kalau Pak Prabowo itu agak melunak dan meminta maaf ya, tapi artinya itu kan memberikan sebuah kesejukan tersendiri di suasana debat dan tidak ada salahnya, dan ya patut diacungi jempol juga. Dan yang ketiga, Pak Ganjar juga tidak terlalu menyerang juga ya di debat yang terakhir ini. Semuanya sosok pada cooling down, dan ya mudah-mudahan ini menjadikan pembelajaran bagi kita semuanya bahwa berdemokrasi itu, berpolitik itu tidak selalu berantem ya gitu. Jadi nanti di tanggal 14 ya, kita coblos ya salah satu pasangan presiden dan calon presiden kita. Mudah-mudahan membuahkan calon presiden dan wakil presiden yang terbaik di 2024 ini ya. Ya, kita doakan Indonesia semakin maju, semakin sejahtera ya kan, semakin ke depan, kayak slogannya Yamaha dong ya. Dan saya doakan ketika ada presiden baru atau wakil presiden baru nih, mudah-mudahan kehidupan seorang guru ya kan, yang tadinya jadi honor jadi diangkat jadi apa sih namanya, honor ke P3K lah ya. P3 pertolongan pertama pada kecelakaan. Bukan. Apa kepanjangannya P3K? Enggak tahu, pokoknya naik level lah ya. Dari sisi kesejahteraannya itu lebih baik daripada honorer. Nah, itu Bapak ya, tolong ya diperhatikan Ibu guru, Bapak guru ini yang sudah mengabdi puluhan tahun mungkin, yang ada di daerah-daerah sana mungkin ya, tolonglah ya, mereka angkat jadi ya setidaknya kesejahteraannya lebih maju lah, lebih sejahtera lah ya. Jangan sampai di Bekasi dan sekitarnya juga ada guru-guru honorer yang TK ini gajinya cuma 200.000 loh Pak. 200.000 itu dapat apa kan gitu kan. Ya itulah makanya saya mendukung dengan program-program presiden yang akan menaikkan kesejahteraan dari sisi guru-guru ya. Kemudian juga ya anything lah, siapapun itu presidennya tolong diperhatikan, karena guru kan guru itu kan jasanya luar biasa ya gitu.
kita jadi presiden nih, anda jadi presiden misalkan ya, paslon 1, paslon 2 itu kan awalnya dari guru juga gitu. Jadi tolonglah diperhatikan guru-guru di Indonesia ini diangkat derajatnya secara finansial juga diangkat ya, dan ya mudah-mudahan sih harapan kita seperti itu. Kemudian apakah guru saja? Oh enggak dong, yang lain juga sama gitu kan. Jadi bukan menganak emaskan guru, tapi memang ya karena permasalahan di Indonesia salah satu pendidikan ya. Pendidikan kenapa nggak terlalu misalkan kenapa nggak pintar-pintar gitu, nggak maju-maju ya, mungkin dari sisi kesejahteraan guru-gurunya belum sejahtera nih gitu loh. Makanya ya mohon dipertimbangkan ya kan, berikan kesejahteraannya seperti itu. Mudah-mudahan dengan kesejahteraan guru-guru bisa lebih semangat lagi nih mengajarnya, memberikan ilmunya, memberikan sumbangsinya kepada negara seperti itu. Dan bukan hanya guru saja ya, pegawai ya, karyawan swasta juga sama Pak. UMR kita naikkan juga. UMR kita naikkan juga agar supaya semangat ya gitu. Jadi ya intinya sih semakin sejahtera masyarakat maka semakin bersemangat ya untuk melakukan aktivitas. Bayangkan kalau misalkan aktivitas setiap hari dihiasi dengan permasalahan ekonomi, finansial, ya orang jadi pusing juga sih gitu kan. Jadi makanya ketika ada yang mengusung untuk memperbaiki perekonomian masyarakat, yaitu sangat luar biasa dan sangat kita dukung Pak, 1.000.000% malahan gitu. Makanya terima kasih buat bapak-bapak ibu semuanya yang ada di DPRD, mungkin DPR atau di kabinet lah, tolong perhatikan masyarakat Indonesia dengan jauh lebih baik lagi sehingga masyarakat Indonesia akan lebih besar kontribusinya kepada negara ini seperti itu. Dan tentunya mudah-mudahan nanti ya seperti biasalah demokrasi di Indonesia, di satu keluarga mungkin atau satu root keluarga ya, beda pilihan tuh biasa lah gitu. Jangan dianggap sebagai permusuhan gitu kan, karena ya demokrasi harus ada perbedaan. Kalau nggak ada perbedaan bukan demokrasi namanya. Berbeda boleh ya, berbeda boleh, pilihannya boleh, tapi tetap dengan satu kerukunan, satu kondisi yang saling menghormati gitu, tidak saling mengejek, tidak saling mengolok-olok, tidak saling membenci kan, berikan ujaran kebencian dan seterusnya, tidak usah. Karena apapun yang mereka pikirkan atau mereka suarakan itu sebenarnya baik lagi, kalau memang benar dari tulus dari hati itu buat rakyat lagi ya gitu. Jadi sekali lagi mudah-mudahan di nanti pilpres di hari apa ya Mi? Tanggal 14 itu Rabu ya, Rabu nih, pemerintah pinter banget ya ngambilnya Rabu biar nggak ada yang hari kejepit gitu. Gitu. Oke, terima kasih buat semuanya nih di pagi hari ini. Jadi kita ngobrol-ngobrolnya dengan Asoka Putih masalah pemilu damai 2024. Jadi di hari ini bertepatan dengan Maulid Nabi Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, dan dengan ibroh yang dihadirkan di hari ini, kita senantiasa selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya seperti itu ya. Terima kasih buat semuanya di pagi hari ini. Bagi Anda yang mau bepergian atau mungkin di rumah saja ya, kayak saya di rumah saja nih, ngobrol sama tanaman, sama si Mami juga biasalah sibuk-sibuk dengan tanamannya, mengotak-atik karena itu hobi untuk membangkitkan dari semangat kehidupan. Karena kita harus sering membooster diri sendiri dengan cara membahagiakan diri sendiri dengan apa nih, misalkan kalau hobi tanaman ya tanaman, kalau hobi otomotif ya otomotif, kalau hobi jalan-jalan ya jalan-jalan, kalau hobi burung ya burung, kalau hobi marah-marah ya jangan marah-marah. Kalau hobi marah-marah jangan marah-marah ya. Kalau nggak marah-marah kata pusing kan gitu. Kata si Mami, hobi kok marah-marah ya. Jadi makanya marah-marah jangan jadikan hobi ya gitu kan. Kalau marah saja sih boleh ya, tapi jangan marah-marah. Nah itu kuncinya. Marah itu boleh nggak? Boleh. Pada tempatnya boleh banget, harus malah gitu kan. Tapi kalau marah-marah ini nggak bagus gitu ya. Oke,
Itu saja mungkin. Terima kasih buat semuanya di pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum. Dadah semuanya. Asoka putih.